Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sulfia, NIM 2021570002 dari Prodi Pendidikan Matematika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang bagaimana Islam menghadapi tantangan modernisasi. Saat ini kita semua hidup pada era modernisasi. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Islam memiliki tantangan, karakteristik, peran untuk menghadapi kemajuan-kemajuan dalam kehidupan manusia, serta perlu menjawab dengan tegas bagaimana cara menghadapinya. Memahami konsep Islam tentang iptek, ekonomi, politik, dan pendidikan. Apa itu iptek? Iptek dalam ilmu pengetahuan dan teknologi adalah suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi. Dapat juga dikatakan iptek adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi, baik itu penemuan yang terbaru yang bersangkutan dengan teknologi ataupun perkembangan di bidang teknologi. Apa itu modernisasi? Modernisasi adalah sebuah bentuk transformasi dari keadaan yang kurang maju atau kurang berkembang ke arah yang lebih baik dengan harapan agar tercapai kehidupan masyarakat yang lebih maju, berkembang, dan makmur. Modernisasi merupakan hasil dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang sekarang ini. Konsep modernisasi ada 4, yaitu iptek, ekonomi, politik, dan pendidikan. Iptek, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan orang yang beriman dan berilmu dengan kedudukan yang istimewa di sisinya. Begitu pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan seseorang manusia, sehingga Allah memuliakan orang-orang yang beriman dan berilmu. Seperti yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan kepadamu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Konsep modernisasi berikutnya adalah ekonomi. Prinsip ekonomi Islam sangatlah manusiawi, yaitu ditujukan cara mengeluarkan modal yang tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu berlebihan, dan kemudian keuntungan yang diperoleh adalah keuntungan yang pantas atau tidak berlebihan dan merugikan banyak orang. Konsep modernisasi politik, kesalahpahaman terhadap Islam sering muncul dan menyatakan bahwa Islam disebarkan dengan politik dan kekerasan, bukan dengan jalan dakwah dan kultural. Padahal Islam adalah agama yang penyayang dan menghormati perbedaan. Peperangan dan lain sebagainya adalah perbuatan pihak lain yang ingin mengacaukan kedamaian agama ini dengan cara membawa nama Islam dalam kepentingannya. Konsep modernisasi pendidikan. Pendidikan dalam Islam bertujuan untuk memanusiakan manusia, karena manusia dikaruniai Allah berupa akal dan hati, maka dari itu manusia dipercaya untuk menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi ini. Untuk menjadi seorang pemimpin perlu proses pendidikan. Pendidikan menjadikan manusia sadar atas eksistensi dirinya sebagai manusia yang bertugas sebagai pengabdi di jalan Allah dan khalifah, pemimpin di muka bumi ini. Karakteristik ajaran Islam ada 5. Yang pertama, 1. Rasional. 2. Sesuai dengan fitrah manusia. 3. Tidak mengandung kesulitan. 4. Tidak mengandung banyak taklif. Dan 5. Bertahap. Adapun tantangan yang dihadapi Islam di era modernisasi saat ini, yaitu 1. Kemajuan iptek telah mengubah pola pikir, pola pergaulan, dan pola kehidupan secara pasif. 2. Industrialisasi dalam memproduksi barang dan jasa yang diperlukan masyarakat, tetapi di sisi lain membawa dampak kepada wujudnya stratifikasi sosial yang tidak seimbang, yaitu kapitalis, sehingga mengakibatkan adigium di masyarakat, yaitu yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Yang ketiga, kemajuan dalam bidang teknologi komunikasi telah mengubah pola hidup masyarakat. Peran Islam terhadap modernisasi ada 3, yaitu 1. Memahami ketentuan-ketentuan di dalam Al-Quran. 2. Mengubah berpikir subjektif menjadi objektif. 3. Meningkatkan iman dan takwa kepada Allah.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.